Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah yang blok 7 modul 5. Ya, jadi pada hari ini kita akan kuliah modul 5 itu berbicara tentang neoplasma. Ya, neoplasma. Jadi kegiatan selain kuliah juga ada praktikum nantinya ya. Daripada hari ini kita akan kuliah tentang apa itu neoplasma. Ya, kita mulai. Nah, jadi pendahuluan ya seperti definisi dari Robert Willis ya, apa itu neoplasma ya. Jadi suatu neoplasma suatu massa jaringan ya abnormal yang pertumbuhannya melebihi dan tidak terkoordinasi dengan jaringan normal ya, serta tetap berlangsung secara berlebihan yang meskipun rangsangannya itu yang menyebabkannya telah berhenti. Jadi neoplasma itu kalau bahasa awamnya itu daging tubuh seperti itu ya, daging tubuh. Jadi jaringannya tubuh terus ya, walaupun rangsangannya sudah tidak ada lagi. Itu definisi dari ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini sifat neoplasma itu ada 3 ya. Pertama itu adalah bersifat parasit, kemudian yang kedua bersifat otonom, dan yang ketiga bersifat klonal ya. Jadi kalau bersifat parasit itu ya seperti kalau kita di SMA dulu ya, jadi kita bisa mengenal misalnya apa jenis tumbuhan anggrek ya, yang bersifat parasit ya, jadi menempel dengan pohon ya untuk mengambil sari makanan. Begitu juga dengan neoplasma ini. Jadi neoplasma itu dia mengambil sari makanan ya, atau dari pembuluh darah dan sebagainya, itu dari sel-sel jaringan-jaringan normal ya. Walaupun nanti pada perjalanan selanjutnya dia bisa membuat suatu pembuluh darah sendiri yang disebut dengan angiogenesis dan sebagainya ya. Tapi awalnya dia bersifat parasit ya. Kemudian otonom. Nah, ini otonom tadi yang saya bilang tadi itu dia mempunyai suatu pengaturan sendiri ya. Pengaturan sendiri secara otonom, dia bisa membuat pembuluh darah sendiri. Kemudian metabolismenya juga akan berbeda dibanding jaringan-jaringan normal yang lain ya. Kemudian yang ketiga, dia bersifat klonal ya. Jadi seluruh populasi sel dalam tumor itu berasal dari satu sel tunggal ya, yang telah melalui perubahan genetik. Jadi kalau dia hanya berasal dari satu sel tunggal, kemudian dari sel tunggal itu akan pecah ya, pecah berpopulasi, membelah dengan sifat yang sama seperti sel tunggal asalnya, itu disebut dengan klonal ya. Nah, seperti di depan tadi bahwa istilah ini juga dalam medis biasa disebutnya plasma, tapi kalau dalam istilah awam ya, itu biasa disebut dengan tumor ya. Tapi sebenarnya tumor nanti itu tidak bagi 2 ya, ada yang singkat dan ganas. Itu yang penting. Jadi terminologinya itu yang penting seperti itu ya. Jadi inilah gambaran pertumbuhan dari tumor. Dan dalam gambar ilustrasi ini bahwa kita lihat bahwa dari sel yang normal dia bisa bertransformasi dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh dari luar ya. Bisa pengaruh lingkungan kimia ya, kemudian karsinogen lain ya, sehingga pengaruh-pengaruh itu bisa membuat sel itu bertransformasi. Kemudian nanti kalau dia mengalami gangguan dari luar atau efek dari luar, kemudian tidak bisa mengalami suatu perbaikan sel ya, dia akan bertransformasi kemudian pecah ya, berbelah diri dan sebagainya. Jadi sel itu juga punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Jadi kalau ada pengaruh dari luar, misalnya pengaruh lingkungan dan sebagainya, kemudian dia terpengaruh, tapi dia bisa kembali lagi bereplikasi dan sebagainya, dia bisa kembali ke jadi sel normal. Tapi kalau dia tidak bisa mengalami mutasi gen dan sebagainya, maka dia akan bertransformasi ke arah neoplasma ya. Jadi dari satu sel itu membelah 2 dan seterusnya terus sampai hingga menjadi lebih banyak. Dalam gambar ini kita lihat bahwa
dari 1 gram massa jaringan aja itu bisa sampai 10 maka 12, ya, luar biasa kan, seperti itu ya. Nah ini yang seperti di depan tadi dijelaskan bahwa arti sebenarnya dari tumor itu adalah semua tonjolan abnormal pada tubuh kita ya. Dan istilahnya juga bisa kita dapatkan pada kasus inflamasi ya. Swelling itu adalah pembengkakan yang kita katakan bisa tumor. Seperti kita ketahui bahwa tanda-tanda kardinal yang dari inflamasi itu kan ada 5 ya. Salah satunya tumor dan donor. Kalau tumor, donor, sel-sel dan sebagainya. Tumor itu adalah benjolan ya. Nah juga kita biasa menemukan namanya istilah cancer, terminologi cancer itu sebagai terminologi untuk semua tumor ganas. Itu berasal dari bahasa Latin yang artinya Klebsiella pictus. Kemudian ilmu yang mempelajari neoplasma disebut dengan onkologi ya, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke gambar. Nah ini gambar kita lihat di atas ini gambar. Ini adalah gambar daripada tumor ya, tumor. Nah dari gambar makroskopis ini ya, kita tidak bisa langsung mendiagnosis pastikan ya tanpa dilakukan pemeriksaan patologi anatomi ya. Walaupun secara makroskopis kita akan melihat bahwa massa yang besar, misalnya pada gambar payudara yang gambar paling kanan ini ya, ini adalah suatu gambaran payudara sangat besar ya, pada usia reproduksi kurang dari 1 tahun dia sudah besar seperti itu, dengan gambaran massa yang besar dengan pembuluh darah yang dilatasi ya pada permukaannya. Kalau kita secara makros memang gambarnya seperti suatu keganasan ya, seperti ini. Tetapi ada beberapa juga yang gambar makroskopisnya itu memang sesuai dengan mikroskopis. Contohnya di gambar paling bawah ini ya, yang di lidah. Yang di lidah ini memang suatu suspek ya, suspek keganasan squamous cell carcinoma. Ini gambarnya kemudian pas, makroskopisnya cocok dengan mikroskop. Jadi makroskopisnya terlihat erosif ya, ada perdarahan, batasnya tidak tegas ya, permukaannya ada keputihan-keputihan seperti ini. Nah ini kebetulan ini makros mikrosentor. Tapi kalau yang digambar di atas payudara ini kebetulan juga nggak cocok ya. Jadi ini kebetulan makroskopisnya tampakkan seperti ganas. Ini ada pilodes tumor ya. Tapi kalau dilakukan suatu histopea mikroskopis ini suatu pilodes tumor Cina seperti ini ya. Kemudian yang kanan, yang kirinya ya, ini kirinya ini adalah suatu gambaran massa di mandibula ya, di mandibula yang terlihat sekali destruksi ya, destruksi mandibula ya, sehingga pertumbuhan giginya juga sudah berubah ya, dudukannya sudah berubah. Ini ada satu kasus ameloblastoma ya, dengan tampilan seperti ini. Kalau orang awam bisa mengatakan ini suatu keganasan ya, tapi sebenarnya ini adalah zina. Ini adalah ameloblastoma ya, suatu keganasan epitel ya, yang berasal dari epitel odontogenik gigi ya, seperti odontogenik. Dia memang destruksi, dia mandibula destruksi. Kemudian memang nanti kalau terapinya dia harus dipakaikan protese. Nah kemudian yang di bawahnya lagi ini pas ya, gambarannya pas ya, antara makros dan mikros cocok ya. Ini di mukosa dengan pertumbuhan menonjol, warnanya sama dengan warna di jaringan sekitarnya sama. Ini kebetulan sama ya, ini polip ini ya. Jadi memang di PA itu ya, di neoplasma itu memang harus selalu sinkronkan antara makros dan mikros. Jadi kalau makrosnya sudah terjadi sesuatu, biasanya klinisi akan bilang aja itu suspeknya sebelum di PA. Jadi kalau sudah PA keluar itu baru dipastikan ya. Jadi gold standarnya itu sudah harus di histopea ya, mikros. Nah ini adalah gambaran dari kanker jaringan payudara kebetulan. Nah ini kebetulan kalau kita lihat ya, ini sudah dipotong, ini tapi suatu jaringan payudara.
Ini adalah potongan jaringan yang masanya batasnya tidak tegas ini ya. Putih ini ya, batasnya tidak tegas sesuai dengan istilah Grab tadi yang kepiting. Jadi memang dia seolah-olah dia punya jari itu ya dari kepiting itu yang masuk ke jaringan sekitarnya dengan batas yang tidak tegas ya, Grab seperti ini ya. Nah ini yang diantaranya kan jaringan-jaringan lemah ini, yang kuning-kuning ini jaringan lemah normal, kemudian masa cancernya ini yang putih-putih ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama dan klasifikasi. Jadi berdasarkan perilaku neoplasma memang dibagi dua ya, Cina atau ganas ya. Dan penamaan neoplasma Cina atau ganas itu ada dua komponen dasar yang penting, yaitu adalah parenkim dan stromanya ya. Jadi parenkim itu adalah sel-sel tumor neoplastiknya yang nanti menentukan namanya ya. Contoh misalnya kelenjar, nanti kalau di Cina namanya adeno, tapi kalau ganas namanya adenokarsinoma dan sebagainya itu ya. Kemudian kalau stroma itu jaringan pendukungnya, dukung parenkim. Jadi kalau ada kelenjar itu kan di sekelilingnya ada jaringan ikat, jaringan lemah dan sebagainya. Ya, seperti itu namanya stromanya ya. Jadi penamaannya berdasarkan parenkimnya ya. Atau misalnya kalau dari kelenjar tadi seperti saya sebutkan ya, kelenjar adeno yang jinak, kalau ganas karsinoma dan sebagainya ya. Itu. Nah ini adalah gambarannya ya. Ini adalah gambaran tumor ya. Ada parenkim dan stroma. Ini parenkimnya ini yang berbentuk kelenjar yang tanda panah merah ya. Ini yang menentukan nanti namanya. Kemudian yang stromanya ini adalah yang tanda panah kuning ya, yang jaringan ikat ataupun jaringan pembuluh darah dan sebagainya ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini yang tata nama yang jinak ya. Jadi kalau dari jaringan ikat namanya fibroma, dari lemah namanya lipoma, jaringan tulang ya, dewasa ya, keras namanya osteoma, kalau tulang rawan namanya kondroma dan sebagainya. Jadi semua diakhiri dengan kata oma ya. Ini contoh lipoma ya, gambaran lipoma pada punggung ya. Kemudian ini ada gambaran hemangioma ya. Jadi tumor jinak dari asal pembuluh darah ini biasanya terjadi pada anak-anak ya. Itu di frontal ya, di dahi dengan gambaran batasnya jelas, kemudian permukaannya kemerahan dan sebagainya ya. Ini sama tata nama tumor jinak yang epitelial. Kalau yang sebelumnya itu yang mesenkimal ya. Mesenkimal itu jaringan-jaringan pendukung dan sebagainya. Kalau epitelial ini adalah dari kelenjar misalnya ya dan sebagainya ya, dari kulit, permukaan kulit dan sebagainya, epitelial ya. Berdasarkan namanya ada yang berdasarkan dari tiroid ya, adenoma juga ya, kelenjar. Kemudian ditambah berasal dari mana, tiroid, bronkial ya dan sebagainya ya. Nah untuk tata nama tumor jinak itu ada pengecualian ya. Contoh untuk yang neoplasma jinak asal epitel plasenta kita sebut dengan mola hidatidosa ya. Itu yang pengecualian, dia tidak pakai oma di belakangnya ya. Jadi bukan plasenta noa bukan, tapi dia mola hidatidosa ya. Oke, kita lanjut. Ini gambaran daripada adenoid tiroid ya, gambaran dari kelenjar tiroid dengan tumor jinak dengan batas tegas ya, masanya batas tegas, permukaannya halus ya. Ini yang di ovarium berbentuk kista ya. Ini satu lokus, juga ada yang banyak lokus yang multilokulare namanya. Kemudian ini yang juga dari kista ya. Di dalamnya ada pertumbuhan si papiler ya, sifatnya papilari kista di ovarium ya. Kemudian masuk ke tata nama tumor ganas ya, seperti ini. Tumor ganas yang mesenkimal ya disebut dengan sarkom ya. Jadi tergantung nanti dari awal misalnya jaringan ikat yang kalau jinak fibroma ganasnya jadi fibrosarkom ya. Kalau lipid lipoma jadi liposarkom dan sebagainya
sebagainya. Ya. Ada pengecualian di tumor ganas jaringan limfoid, ya, namanya limfoma. Ya. Kalau ikut tata nama yang jinak, mestinya ini masuk jinak ya limfoma, tapi ini sebenarnya adalah limfosarkom. Dia masuk sarkoma. Ya. Ini pengecualian limfoma. Makanya ada istilah kalau terminologi yang lama, kalau limfoma itu limfoma maligna itu lama, tapi sekarang enggak. Ya, jadi kalau misalnya limfoma mungkin limfoma tidak tahu, orang mesti tahu terganas. Ya, kalau dulu kalau kalian buka literatur masih ada tulisannya limfoma maligna itu cuma ini arti kehati-hatian, takutnya salah. Soalnya kalau limfoma kadang-kadang kalau nggak pas pengucapan bisa jadi limpo. Ya, kalau limpo kan neoplasma jinak dari jaringan lemak dewasa. Ya. Itu pengecualian. Nah, ini adalah gambaran dari osteosarkom. Ya, osteosarkom ini gambaran pada tungkai bawah. Ini kasus anak balita 5 tahun. Ya, ini memang kasus dari Tenggarong, ingat saya Tenggarong. Balita 5 tahun, dia pernah jatuh, ya, traumatik, kemudian tidak diperhatikan sama orang tuanya, ya. Akhirnya awalnya itu membesar, ya, susah berjalan, lama-lama sudah besar seperti ini. Ya, terakhir itu foto ronsennya ada metas di paru, ya. Akhirnya kita lakukan terapi amputasi. Tapi kalau osteosarkom enggak ada, sudah metas ke paru biasanya agak susah juga. Ya, ini kasus ini 5 tahun. Kebetulan orang tuanya itu si dokter, enak banget saya kasihan sekali. Ya. Saya mengikuti kasus ini dari Tenggarong karena waktu itu ketemu saya pertama kali di Tenggarong, saya lakukan FNAB biopsi, kemudian dia dirujuk ke AWS, kemudian dieksekusi di AWS dalam amputasi. Ya, seperti itu. Ini adalah tata nama tumor ganas yang epitelial, ya, namanya karsinoma. Ya. Jadi kalau yang epitelial yang jinak adenoma, kemudian kalau yang ganas jadi adenokarsinoma. Gitu. Jadi belakangnya ditambahin karsinoma. Ya. Nah, contoh yang mola hidatidosa itu kan pengecualian yang untuk yang jinak, tapi dia kalau di garisnya dia agak pas, ya, namanya dekoriokarsinoma. Ya, ini mulai hidatidosa di dekoriokarsinoma. Nah, pengecualian juga ada istilah-istilah klinik, ya, seperti hepatoma, basaleoma, seminoma, melanoma. Ini sebenarnya istilah ganas semuanya, ya. Cuma istilah klinisnya ditambah koma di belakang, ya. Tapi kalau hepatoma itu kan nama lainnya sebenarnya hepatocellular karsinoma, basaleoma, basal sel karsinoma, seminoma itu. Nah, seminoma ini karsinoma dari testis ya, ini. Nah, ini seminoma, ini ganas karsinoma. Kemudian melanoma, tumor ganas dari sel ganas. Jadi ada beberapa pengecualian juga. Ya, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya adalah karsinogenesis. Ya. Kalau kuliah neoplasma memang intinya adalah di sini karsinogenesis. Jadi dasar pembentukan suatu kanker. Ya. Jadi kalau kita masuk karsinogenesis, ada istilah yang namanya onkogen, ya. Gen yang sebenarnya berkaitan dengan terjadinya suatu transformasi neoplastik. Ya. Jadi prinsip dasarnya dari karsinogenesis adalah kerusakan genetik non letal pada sel. Jadi pada waktu sel itu mengalami suatu pengaruh dari luar, ya, kan kemungkinannya ada dua, ya, bisa dia letal atau dia non letal. Nah, kebetulan yang mengalami pertumbuhan neoplastik ini dia non letal, dia tetap hidup, ya, dan beroperasi terus, ya, walaupun pengaruh dari luar sudah mempengaruhi sehingga dia suatu perubahan mutasi terjadi, ya. Nah, ini jadi bisa karena pengaruh lingkungan atau herediter, ya. Jadi seperti di depan dikatakan bahwa tumor itu merupakan hasil dari proliferasi suatu sel yang mengalami kerusakan genetika, ya.
Nah, dalam siklus sel pertumbuhan pembelahan sel itu, dalam siklus itu ada beberapa gen-gen pengatur pertumbuhan. Ya, jadi ada gen pencetus pertumbuhan, penghambat pertumbuhan, kemudian juga ada gen untuk mengatur apoptosis, kemudian juga ada yang keempat itu gen yang mengatur event gen. Ya, jadi dengan macam-macam fungsinya ya. Kalau pencetus pertumbuhan, ya dia akan selalu memberikan sinyal-sinyal kepada gen itu untuk melakukan suatu progresi pembelahan selnya terus pertumbuhan. Kemudian sel itu kalau sudah dia berproses bertumbuh membelah, kalau dia sudah matang, ya sel itu sudah matang, ya sel matur istilahnya, dia akan dihambat dengan suatu gen juga ya. Jadi gen yang menghambat supaya pertumbuhan itu selesai nanti, ya. Nah, dalam proses proses pembelahan sel itu, pertama ada proses yang sudah matur, ya. Kedua ada yang rusak. Gen yang rusak itu sebelum masuk ke siklus sel lagi, dia harus diperbaiki oleh namanya gen yang namanya DNA repair gen. Ya, jadi setelah diperbaiki, dia masuk ke dia rusak, masuk ke istilahnya ke bengkel istilahnya gitu ya, masuk diperbaiki, sudah baik kembali, dia masuk lagi di proses siklus sel. Atau yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki, dia akan mengalami suatu yang namanya apoptosis, dia akan bunuh diri sendiri. Nah, itu adalah siklus sel normalnya. Nah, tetapi pada neoplasma, nah, keempat gen ini mengalami suatu kerusakan. Ya, jadi sehingga pencetus pertumbuhan itu selalu aja mau memberikan sinyal-sinyal untuk selalu bertumbuh. Kemudian penghambat pertumbuhan dia mengalami suatu sinyal yang rusak sehingga tidak bisa menghambat. Ya. Jadi pertumbuhan terus penghambatannya rusak, kemudian apoptosis yang harusnya dia juga bunuh diri, dia tidak bunuh diri. Sehingga gen yang harusnya menikmati tadi dengan cara bunuh diri, dia sudah mengalami perubahan mutasi gen tetap tumbuh. Ya. Sehingga nanti memberikan konsekuensi yang tidak baik selanjutnya. Itu ditambah dengan DNA repair gen. Jadi DNA yang harus memperbaiki DNA itu dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga yang sudah mengalami mutasi dan sebagainya tetap bertumbuh. Nah, ini adalah suatu prinsip utama dari pertumbuhan suatu plastik. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini skema dasar molekul terjadi cancer. Ya, seperti tadi di depan ya sudah saya jelaskan bahwa sel-sel normal itu akan ada pengaruh dari luar, dari faktor luar, bisa pengaruh dari chemical, radiasi, dan lainnya. Kemudian nanti kalau dia mengalami suatu perubahan DNA, kalau perubahan DNA-nya berhasil diperbaiki, dia akan kembali ke daerah normal. Tapi kalau tidak bisa, ya akhirnya sudah dia akan terus ke bawahnya. Jadi gangguan DNA repair-nya mengalami failure dan sebagainya, sehingga jadi mutasi sampai akhirnya menjadi suatu keganasan yang pada akhirnya seperti itu ya. Jadi skemanya seperti ini juga kurang lebih sama. Ini tahapan untuk genesis ya, inisiasi, promosi dan sebagainya tadi sudah sama. Ini adalah gambaran daripada contoh dari suatu gambaran epitel bronchial mucosa di bronchus ya. Ini gambaran seperti ini ya, jadi masih gambaran normal, dia masih bersilia. Kemudian dengan pengaruh sigaret ya, smoking, rokok ya, kemudian dia akan terpapar, dengan akhirnya dia akan beradaptasi awalnya ya, basal-sel hiperplasia, jadi epitelnya menjadi lebih besar ya, sel-sel basalnya hiperplasia, kemudian pengaruhnya terus berlangsung ya, ini smoking sigaretnya terus mempengaruhi epitelnya sehingga berlangsung satu metaplasia kolosa namanya. Ini adaptasi sel semua, kemudian berubah menjadi displasia, ini yang semakin berat dan akhirnya menjadi karsinoma ini. Selesai itu, ya seperti ini. Prosesnya sangat panjang sekali. Masuk ke slide yang terakhir ya, oke terakhir. Kita masuk ke diagnosis ya, laboratorium cancer ya. Jadi kita melihat bagaimana cara mendiagnosis cancer pakai metode yang morfologi. Jadi morfologi itu artinya melihat sel, ya, sel ataupun jaringan ya. Ada beberapa metodologi ya. Yang pertama adalah
sitologi. Jadi sitologi ini kalau secara definitif adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi kita hanya melihat bentukan dari sel itu, ya, jinak atau ganasnya, ya. Dia bisa diambil melalui metode aspiratif atau yang eksfoliatif. Ya. Aspiratif itu contoh misalnya pakai vanilla aspirasi, ya. Jadi pengambilan sel memakai jarum halus, ya, vinegar, kemudian diaspirasi, ya. Atau eksfoliatif, contoh yang paling familiar kita memakai pap-smear, ya. Kita mengambil pakai brush menjadi servik, ya, kita ambil, atau pakai sitologi cairan tubuh misalnya infusi flora dan sebagainya, ya. Nah itu adalah salah satu cara diagnosis memakai metode morfologi. Selanjutnya pakai kedua adalah histopatologi, ya. Jadi selain histopatologi adalah suatu pemeriksaan PA yang melihat dari sisi jaringannya, ya, jaringannya mengalami suatu kelainan atau tidak, ya. Antara sitologi dan histopatologi kita harus memastikan bahwa histopatologi adalah gold standarnya, ya. Jadi kalau misalnya FNAB kita curiga suatu keganasan, kita belum bisa memastikan itu adalah suatu keganasan, masih sekitar 80-90%, ya. Tapi harus dikonfirmasi dengan histopatologi, ya. Misalnya FNAB ketika kita ambil diagnosis FNAB-nya karsinoma ductal, ya, itu kita tidak bisa langsung ingin melakukan tindakan kemo dan sebagainya, bisa. Itu harus di histopatologi dipastikan dulu. Nah, sudah di histopatologi pasti kita bisa melihat jenisnya, kita bisa melihat grade-nya dan sebagainya. Ya, nanti kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan IHC misalnya, baru kita bisa melakukan suatu terapi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada lagi terapi namanya process section, ya. Prosesnya examination itu namanya prescope bahasa Belanda, PC istilahnya prescope. Jadi pemeriksaan histologi secara cepat, ya. Jadi pasiennya masih lanjut di meja operasi, teranestesi, kemudian kita ambil sedikit jaringannya tanpa dilakukan fiksasi, kita bawa ke lab PA, kemudian kita tentukan apakah jaringannya jinak atau ganas dan sebagainya, ya. Jadi tujuannya bisa untuk radikalitas atau menentukan ganas sesuatu jaringan dan sebagainya, ya. Di proses misalnya kalau kita melalui suatu keraguan, ya, di FNAB misalnya pasiennya itu usianya masih muda, 20-30 tahun, tapi di FNAB kok terlihat ganas, ya, curiga ganas, kemudian dia tidak punya riwayat keluarga familiar misalnya, tidak punya, ya. Kemudian kita lakukan suatu proses untuk memastikan, ya. Kalau dia mempunyai riwayat keluarga cancer, kemungkinan ya memang kita sudah pasti, ya. Memang biasanya salah satu ciri familiar cancer kalau payudara itu dia bisa kena di usia yang lebih muda, ya, seperti itu. Tapi kalau begitu anamnesa tidak punya riwayat cancer, nggak berani mengambil langsung di mastectomy dan sebagainya, bisa melakukan suatu proses untuk memastikan, ya. Nah ini contoh gambar dari FNAB, ya. FNAB seperti ini, ya. Jadi pasiennya dalam keadaan terentang, kemudian gambarnya dari tiroid, ya. Kita pakai aspirator, kemudian kita aspirasi pakai jarum yang nomor 22 biasanya. Kemudian ada pemeriksaan berikutnya, ini yang biokimia, ya. Dengan kadar enzim hormon dan tumor, ya. Bisa untuk deteksi ini, misalnya PSA, ya, untuk melihat curiga prostat, ya. PSA-nya, level PSA dilihat, ya. Jadi kalau kasus di bedah urol, biasanya prostat itu PSA-nya bisa diperiksa, ya, dilihat. Nah, ini juga melihat juga CA misalnya, ya, level CA setelah operasi cairan kolon dan sebagainya. Ya, itu juga bisa dilihat di PSA, CSA, ya, CA. Ini juga ada pakai FIS juga bisa, kemudian pakai PCR dan sebagainya, ya, untuk membedakan sel limfosit monoklonal dan juga aplikasi proteinnya seperti apa, ya. Oke, ini adalah penutup, ini adalah gambaran daripada pita-pita, ya, pada peradaan kanker, ya. Seperti kita lihat ada warna pita pink, itu sudah breast cancer, ya, melanoma hitam dan sebagainya. Saya rasa cukup.